Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual, langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya aya nama kabeh ka Pak Dedi. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang pula punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor kusia atau etama. Nah, sia teu hidung. Pak Dedi, ibu saya sakit kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang. Ya pokoknya bupatina di area kabeh. Ya, kemarin dia di Takengon, di daerah, saya telepon Kapolres Aceh Utara, itu Kang nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Nah, cuman yang tidak saya layani cuma satu. Pak Dedi tolong kawin saya. Nah, itu saya tidak layani. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu? Gus, omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Beberapa waktu yang lalu Kang Deddy Mulyadi itu datang ke Sumatera, guys. Ya kan kalian juga tahu lah ya. KDM ini tuh datang ke Sumatera ini tuh mau ngapain? Ya itu dia itu ya gimana ya? Ya jiwa sosialnya terpancing gitu loh. Ya kan jiwa sosialnya itu apa ya? Meledak-ledak lah gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Kita tahu bahwasannya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu mempunyai hati yang sangat bersih, hati yang sangat luar biasa, sehingga dia itu mau datang langsung ya kan jauh-jauh dari Jawa Barat ke Sumatera sana, sampai ke Sumatera Barat, ke Sumatera ke Sumatera, iya ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, sampai ke Aceh gitu kan, untuk membantu para korban yang mengalami hal yang sangat menyedihkan gitu kan. Karena kita tahu bahwasannya di Pulau Sumatera sana dan di Aceh sana itu, ya khususnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Aceh, itu telah terjadi banjir bandang yang hingga menyebabkan kita tahu ratusan orang meninggal dunia gitu kan. Nah ini gue lagi scroll HP ya kan, lagi di scroll gitu kan, lalu gue tuh nemuin guys ya kan berita-berita yang sangat heboh lah gitu kan. Kalian tahu kan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ya kan udah nggak usah disebut lah ya kan latar belakangnya itu apa, kalian juga udah tahu dia itu adalah mantan Danjen Kopassus ya kan, jenderal gitu. Nah yang bikin gue kaget ya kan, di Facebook itu ya ada hal yang sangat mengejutkan ketika dia itu nyentil Kang Deddy Mulyadi gitu kan, gara-gara KDM ini tuh datang ke ke Sumatera sana gitu kan. Jadi gini nih guys ya kan, tulisannya itu begini: KDM itu ke Sumatera cuma mau bikin konten pencitraan, dia kan gubernur konten kreator gitu kan. KDM, saya ke Sumatera mau bantu warga yang terdampak banjir sekaligus mencari saudara saya di Aceh yang sampai saat ini hilang kontak. Saya ngeluarin bantuan pribadi bukan dari dana APBD atau APBN, bukan pula dan antara apa ada yang salah, katanya. Kata ADM tuh seperti itu guys ya kan. Kalian juga udah tuh tadi tuh ya cuplikannya tuh, bukan cuplikan sih, screenshotannya kalian baca lagi tuh dengan seksama gitu kan. Nah ini kan yang membuat hal yang menjadi menjadi heran gitu. Makanya kan di video yang sebelumnya aja KDM aja itu tadi kan ya kan udah gua unggah cuplikannya di awal video bahwasannya lebih baik jadi gubernur konten kreator
ya kan, bisa membantu semua orang, udah gitu nggak ketinggalan berita, ya kan, udah gitu nggak ketinggalan hal-hal pengaduan atau apapun itu dari masyarakat, ya kan, yang berkeluh kesah gitu, yang mempunyai masalah. Jadi kan gubernur itu memang harus aktif di media sosial, apalagi kan zaman sekarang ini tuh eh, apa ya, media sosial ini tuh kan menjadi bahan pokok begitu, kan bahan pokok ya, apa yang disebutnya ya, menjadi hal yang utama lah gitu di kalangan masyarakat gitu kan, bahwasannya sampai-sampai apa namanya, kita ini tuh jangan sampai ketinggalan topik berita gitu lah ya, apalagi seorang pemimpin begitu guys. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin ketinggalan topik berita, ya yang ada nanti masyarakatnya ini tuh menjadi apa ya, menjadi ya kayak yang punya pemimpin itu tidak bertanggung jawab kepada masyarakatnya gitu. Ketika misalnya nih ada salah satu pemimpin ya kan di daerah kita itu yang tidak bisa update media sosial gitu kan, terus ada keluh kesah dari warganya, terus nggak tahu misalkan keluhannya itu keluarganya itu ada yang sakit nggak bisa bayar BPJS, ya kan, nggak bisa masuk rumah sakit gitu kan karena BPJS-nya ini nunggak atau seperti apa, atau nggak punya BPJS, terus udah keburu meninggal gitu kan si warga ini tuh. Nah, ini kan yang dosa siapa? Kalau bukan pemimpin ya siapa lagi? Dosa besar. Jadi pemimpin itu harus serba bisa, serba serba apa ya, serba up to date begitulah ya. Jadi jangan kudet. Jadi kalau Pak Luhut berkata seperti itu, ya udah biarin aja ya kan. Kita mah yang penting mempunyai gubernur di Jawa Barat aja gitu. Udah alhamdulillah gitu, bener-bener perhatiannya seperti itu kepada masyarakat ya kan. Udah gitu di mana namanya? Di Sumatera sana kan lagi terjadi bencana alam, punya hati yang sangat bersih, yang baik, itu rela gitu mengeluarkan uang pribadinya, ya kan, untuk datang langsung dan membantu langsung para korban yang ada di sana gitu kan. Harusnya kan berterima kasih. Masih banyak lah ya kan orang-orang yang atau pejabat-pejabat lain yang nyindir KDM gitu, dibiarin, gak usah diiniin guys. Yang penting kita dukung terus, kita doakan terus begitu kan. Sampai-sampai nih ada salah satu warga dari mana, dari Sumatera Utara sana ya kan, yang menyindir katanya. Ini judulnya nih, warga Tapanuli sindir Opung Luhut dan Hotman Paris, terima kasih KDM. Nih kita tonton aja videonya seperti apa ya kan, nanti dulu guys. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong, banyak dia memberi, banyak orang Batak, orang kaya pengusaha, termasuk Opungi, Luhut di Panjaitan. Tak masalah itu. Belum pernah kedengaran selama musibah di Tapanuli Raya namanya memberi atas nama pribadi. Begitu juga pengacara itu. Pengacara siapa itu pengacara? Pengacara. Tingkingku pun ada pengacara itu. Pengacara itu. Siapa nama dia itu? Pengacara itu. Tak pernah kedengaran namanya selama Tapteng berduka, Tapanuli Raya terutama. Bagaimana lah kita ini? Malu aku sebagai orang Batak, bah. Malu aku sebagai orang Batak. Andai kan sama aku rezeki itu semua diberikan Tuhan, akan kuberi, akan kubantu mereka saudara-saudara kita yang di Tapteng. Malu kita sama si KDM. KDM itu orang Abid, Sunda. Itu warga Tapanuli Tengah tuh, dia itu katanya ya berterima kasih lah kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat gitu kan. Ya memang harus seperti itu, daripada kita apa ya, berdiam diri gitu kan. Apalagi kita ini asli orang sana tapi kita nggak bisa atau belum gitu mengulurkan tangan untuk membantu para korbannya di sana, tetapi kita ini udah ngoceh ke sana ke sini ya kan, para pejabat gitu kan. Ini gue bukan mau mengadu domba, bukan, ini mah ya persepsi gue aja gitu kan. Yang penting intinya gini loh, kita sebagai pejabat negara, sebagai pemimpin gitu kan, mau dimanapun lah, misalkan mau jadi gubernur DKI atau gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, kalau kita punya hati nurani, bantu ya kan, bantu ya. Kalau nggak dengan tenaga ya dengan harta, kalau nggak dengan harta ya dengan tenaga, udah cukup segitu aja. Oke, pokoknya guys, kalian pilih aja tuh tadi ya kan, apa yang telah disampaikan begitu kan oleh Kang Deddy, oleh tadi warga Tapanuli Tengah ya kan. Kalian tonton aja, kalian simak aja videonya. Oke, pokoknya untuk kalian semua kita dukung terus, apalagi gue juga sebagai warga Jawa Barat ya kan, kita dukung terus program-program dari Kang Deddy Mulyadi
dan yang lain-lainnya pokoknya kita dukung terus, ya kan. Dan untuk para korban yang ada di wilayah sana, ya kan, yang terkena banjir bandang yang di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan di Aceh, itu kita doakan semoga mereka diberi ketabahan dan diberi kesabaran. Semoga Indonesia segera pulih kembali. Kasih komentar aja guys di bawah.